Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video saya kali ini, saya membuat video mengenai cara pemberian terapi obat melalui inhaler. Nah, pemberian terapi obat ini pada pasien dengan gangguan saluran pernapasan. Tujuan dari pemberian terapi obat ini adalah untuk mengencarkan dahak pasien, terus untuk memperluas atau memperlebar jalan napas pasien. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Ikuti terus nonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Halo Opa, halo, waktunya uap. Opa, halo, waktunya uap ya. Jadi sebelum kita memberikan terapi inhaler kepada pasien, yang perlu kita lakukan adalah mengatur posisi nyaman pasien. Kepala lebih tinggi sekitar 45 derajat atau posisi semivolar. Jadi setelah kita mengatur posisi nyaman pasien semivolar, maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan perlengkapan yang akan kita gunakan. Nah, ini di sini ada tabung obat, ada selang yang akan kita sambungkan ke mesin, dan di sini ada spuit 10 cc yang akan kita gunakan, dan di sini obat yang saya gunakan adalah Combiven dan Flumosil. Khusus untuk obat itu tergantung dari order dokter, karena untuk obat-obatan itu banyak macam ya, khusus untuk terapi inhaler. Jadi sesuai order dokter obat-obatannya. Jadi obat-obatan yang akan kita gunakan, kita masukkan semuanya ke dalam tabung. Jadi untuk obat-obatan itu sesuai order dokter ya, karena untuk terapi inhaler banyak macam obatnya, tergantung kasus pasien. Jadi setelah itu kita sambungkan tabung obat yang telah kita isi dengan obat ke mesin nebulizer, lalu kita sambungkan ke tracheostomi. Jadi sambungannya seperti ini ya teman-teman, ke tracheostomi. Untuk sambungan ke tracheostomi ini macam-macam ya teman-teman, tapi yang digunakan pasien saya ya seperti ini sambungannya. Jadi jika sudah selesai obatnya, maka kita akan melepaskannya.
Jadi setelah kita memberikan terapi inhaler atau uap kepada pasien, khusus untuk pasien yang sulit untuk mengeluarkan dahak atau sputum, maka kita harus melakukan clapping setelah kita memberikan pemberian terapi inhaler, karena itu akan membantu pasien untuk mengeluarkan dahaknya. Jadi clapping ini kita lakukan sekitar 10-15 menit. Jadi setelah kita melakukan clapping dada, yang perlu kita lakukan lagi itu adalah suction, karena ketika kita selesai memberikan terapi inhaler, maka itu akan membuat dahak menumpuk di tenggorokan pasien. Jadi kita perlu melakukan suction ketika kita selesai memberikan terapi inhaler. Jadi kita melakukan suction ini sampai benar-benar bersih ya teman-teman, dan sambil kita melakukan suction kita harus pantau saturasi O2-nya, karena biasanya ketika kita melakukan suction saturasinya itu bisa cenderung turun. Jadi kita harus tetap pantau saturasi oksigennya atau saturasi O2. Dan apabila di saat kita melakukan suction dan saturasi oksigen pasien turun, maka kita harus berhenti sejenak dan memantau saturasi O2-nya. Dan jika saturasi oksigennya sudah kembali stabil atau normal, dalam batas normal, dan masih ada dahak atau suction yang sebelumnya belum bersih, Anda boleh melanjutkan suctionnya. Yang penting saturasi oksigen pasien itu stabil. Oke teman-teman, jadi ketika kita selesai melakukan tindakan, yang perlu kita lakukan adalah merapikan tempat tidur pasien dan menaikkan bedside rail, tinggalkan pasien dalam keadaan aman. Nah, itu dia teman-teman cara pemberian terapi obat kepada pasien melalui inhaler. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.